Sementara itu, saat ini Tang Yanwu sangat ingin bergegas dan bertarung berdampingan dengan kakak tertuanya itu untuk membunuh musuh yang membunuh kakeknya dulu. Tetapi tentu saja dia tidak bisa melakukannya karena ini adalah babak duel turnamen Nanzan. Di area grup naga hitam, Han Wenlong dan yang lainnya sudah terpana melihat pertempuran antara Tang Xiaonan dan Leng Tianyun. Mereka semua tahu bahwa keduanya sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kalau kedua orang ini sekuat ini. Pada pertarungan ini, jika ada di antara mereka yang menggantikan posisi Leng Tianyun atau Tang Xiaonan, mereka pasti akan langsung terbunuh dalam hitungan detik. Beberapa orang memandang Lu Jiujian dan menemukan kalau Lu Jiujian masih terbakar emosi dengan aura pertempuran yang melonjak di dalam dirinya. Lu Jiujian tampak seperti benar-benar ingin bergegas dan bertarung dengan kedua master itu. Jiujian, menurutmu siapa yang akan menang? Han Wenlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lu Jiujian menjawab dengan serius. Kalau Tang Xiaonan tidak menyerah, mungkin ada peluang baginya untuk menang. Mungkin ada peluang untuk menang? Bukankah ini berarti Leng Tianyun sudah berada di atas angin? Zhu Geiyun tiba-tiba berbicara saat ini. Lalu bagaimana peluangnya kalau kau yang menghadapi Leng Tianyun? Lu Jiujian menjawab masih dengan penuh percaya diri. Aku tidak akan tahu jawabannya sampai aku sendiri yang bertarung. Han Wenlong dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mereka sangat mengenal karakter Lu Jiujian. Jika Lu Jiujian bertemu dengan seorang master, tidak peduli apa kekuatan pihak lain itu, dia selalu ingin bertarung. Di arena, Hong Hu dan yang lainnya telah berhenti berbicara sama sekali. Sebelumnya mereka masih berencana untuk mengeroyok Leng Tianyun secara bersama-sama. Tetapi setelah mereka melihat proses dua pertarungan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa dengan tingkat pertarungan ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur tangan. Mereka semua berada pada level yang sama sekali berbeda dengan Leng Tianyun. Sementara itu, ekspresi wajah Leon tidak banyak berubah. Dia hanya melihat keduanya bertarung dengan anggun. Perasaan itu seperti menikmati film aksi yang luar biasa. Saat ini, terdengar suara bertabrakan lainnya. Ternyata Leng Tianyun menghindari pedang milik Tang Xiaonan. Dan ketika Tang Xiaonan mendekat, dia ingin membunuh Tang Xiaonan dengan pukulan. Tetapi badannya ditahan oleh tangan Tang Xiaonan yang lain. Tubuh keduanya bertabrakan lagi. Tetapi Leng Tianyun hanya mundur 3 langkah dan berhenti, sementara Tang Xiaonan mundur 7 atau 8 langkah untuk menstabilkan dirinya. Wajah Tang Xiaonan sudah sedikit pucat. Di antara alisnya terlihat ada gumpalan kelelahan. Menurutnya Leng Tianyun ini terlalu kuat. Dia sudah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih belum menemukan kelemahan Leng Tianyun. Hanya saja, apakah dia harus menyerah seperti ini? Tang Xiaonan bersikeras di dalam hatinya. Tidak, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dia sudah menunggu kesempatan ini selama 20 tahun. Bahkan meskipun dia harus mati, dia tidak akan pernah menyerah. Memikirkan hal ini, Tang Xiaonan menatap Leng Tianyun lagi, dan gumpalan tekad melintas di matanya. Saat ini Leng Tianyun berkata dengan santai, "Yah, dengan bakatmu ini, kalau kau berkultivasi selama beberapa tahun lagi, seharusnya kau bisa mencapai level kakekmu. Tapi kalau kau ingin mengalahkanku, kau tidak akan memiliki kesempatan itu di dalam hidupmu. Jadi, sebaiknya kau menyerah saja." Tang Xiaonan mencibir. Benarkah? Tang Xiaonan tidak tahu apakah dia sedang mengejek Leng Tianyun atau mengejek ketidakpercayaannya sendiri.
Melihat tekad kuat di mata Tang Xiaonan, Leng Tianyun kembali berkata dengan santai, "Sepertinya kau bersikeras agar aku mengirimmu ke kematian. Baiklah, kalau itu maumu, maka aku akan memberimu tumpangan." Aura agung berangsur-angsur keluar dari tubuh Leng Tianyun. Rasanya seolah-olah seekor binatang raksasa kuno telah terbangun dari tubuhnya. Hong Hu dan yang lainnya juga dikejutkan oleh momentum ini dan tanpa sadar mereka bergerak mundur. Mereka merasa ngeri di dalam hati mereka. Dan Tang Xiaonan juga tidak mundur pada saat ini. Aura ki sejati di tubuhnya juga benar-benar meledak. Tubuhnya seperti bintang jatuh yang langsung menyapu ke arah Leng Tianyun, dan dia mengangkat pedangnya sambil mengeluarkan jurus membuka langit. Leng Tianyun tidak lagi mengelak pada saat ini. Dia langsung menghantam pancaran pedang yang cemerlang itu dengan pukulannya. Pedang itu patah, tetapi tubuh Tang Xiaonan sudah datang ke tubuh Leng Tianyun dan dia menebas leher Leng Tianyun. Leng Tianyun melemparkan dirinya ke belakang sambil mundur. Dia berhasil menghindari pedang ini. Tetapi pada saat ini, tangan Tang Xiaonan yang memegang pedang Suzaku bergetar, dan pedang Suzaku yang menebas bagian depan leher Leng Tianyun tiba-tiba memotong setengah lingkaran di udara dan sudah sampai ke bawah. Pedang itu menebas ke arah Leng Tianyun. Ini adalah trik lain dari teknik pedang gerbang Tang. Sudut dari pedang ini sangat rumit. Pedang itu menembus kembali dari bawah ke atas, dan bagian yang ditebasnya adalah bagian terpenting dari Leng Tianyun sebagai seorang pria. Pada saat ini, tubuh Leng Tianyun masih bersandar ke belakang, dan dia tidak bisa menghindari pedang ini sama sekali. Dia bahkan benar-benar tidak punya waktu untuk melawan. Mungkinkah Leng Tianyun yang selalu berada di atas angin akan dibunuh oleh pedang aneh ini? Tepat ketika semua orang merasa akan sulit bagi Leng Tianyun untuk menghindari pedang ini, mereka melihat kaki Leng Tianyun menendang dengan keras dan tubuhnya benar-benar melayang ke udara untuk menghindari pedang aneh milik Tang Xiaonan ini. Tubuh Leng Tianyun sudah melompat di udara dan terpapar tanpa perlindungan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, bahkan Hong Hu dan yang lainnya pun yakin kalau itu adalah mereka, maka mereka pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Leng Tianyun dalam satu gerakan. Tanpa perlu berpikir sama sekali, Tang Xiaonan melangkah keluar dengan langkah besar. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan mengeluarkan jurus membuka langit. Kilatan pedang besar pun menyala lagi. Kilatan pedang ini bahkan lebih kuat daripada kilatan pedang sebelumnya. Pedang itu pun kembali menebas ke arah Leng Tianyun. Di udara, tentu saja Leng Tianyun tidak punya tempat untuk menghindar. Tapi yang tidak diduga oleh semua orang adalah bahwa ternyata Leng Tianyun tetap melawan. Dengan tiba-tiba dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparnya di udara. Semua orang masih bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Kamu bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya. Untuk apa kamu bertanya-tanya? Kita lanjutkan. Namun, wajah Tang Xiaonan berubah. Itu karena jejak telapak tangan yang sepenuhnya dipadatkan oleh ki sejati telah muncul di atas kepalanya. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan ini, tubuh Tang Xiaonan tentu tidak akan bisa menahannya. Satu-satunya kesempatan hidupnya adalah membunuh Leng Tianyun terlebih dahulu. Tang Xiaonan tidak mundur, dan dia juga tidak mengelak. Dia mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, dan ki sejati di tubuhnya melonjak dengan liar. Pancaran pedang yang sudah cemerlang itu pun melonjak seketika. Dengan kecepatan penuh dia berlari menuju Leng Tianyun yang sedang melayang di udara.
Cahaya pedang yang menyebar telah menyelimuti seluruh diri Leng Tianyun. Pada saat ini, Tang Xiaonan sudah putus asa. Yang lain juga menyadari hal ini dan melihat kedua orang yang ada di lapangan itu satu persatu. Semua orang mengerti bahwa saat ini hidup dan mati sudah diputuskan. Bab 173, melucuti senjata dan menyerah. Di bawah tatapan semua orang, jejak telapak tangan yang menakutkan menampar kepala Tang Xiaonan. Tubuh Tang Xiaonan tiba-tiba membeku, dan pedang yang hendak menebas tubuh Leng Tianyun menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tubuh Leng Tianyun juga jatuh dengan selamat ke tanah. Dia mengebaskan debu yang menempel pada lengan bajunya dengan tenang. Semua orang tanpa sadar menahan napas dan menatap kedua orang yang ada di lapangan dengan tatapan kosong. Apakah sudah berakhir? Apakah semua ini sudah berakhir? Ini adalah pemikiran kebanyakan orang. Tang Yanwu memandang Tang Xiaonan yang ada di lapangan dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Ini tidak mungkin. Kakak tertuanya begitu kuat dan telah membuat begitu banyak persiapan untuk hari ini. Bagaimana dia bisa kalah? Kakaknya tidak akan pernah kalah. Tang Yanwu tidak percaya pada dewa dan Buddha. Tetapi pada saat ini dia terus-menerus berdoa kepada berbagai dewa dan Buddha di dalam hatinya. Dia berharap kakak tertuanya itu baik-baik saja. Dia berharap kakak tertuanya itu akan bergegas berlari ke Leng Tianyun lagi. Tapi kemudian terdengar suara yang keras dan pedang Suzaku yang tajam jatuh ke tanah. Di arena yang sunyi ini, suara pedang jatuh itu terdengar sangat jernih. Apakah Tang Xiaonan menderita kekalahan? Meskipun banyak orang telah melihat akhirnya, mereka masih sulit untuk percaya bahwa kontes yang begitu seru sudah berakhir saat ini. Kemudian, semua orang melihat tubuh Tang Xiaonan jatuh lurus ke tanah dan membuat suara teredam. Di atas dahinya ada aliran darah ekstra. Tang Xiaonan benar-benar kehilangan nyawanya. Dia sudah mati. Tang Xiaonan meninggal. Juara pertama dalam turnamen Nansan terakhir mati seperti ini. Master utama dari gerbang Tang yang usianya masih muda benar-benar mati. Dia meninggal bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun faktanya ada di depan mereka, tetapi semua orang masih agak sulit mempercayainya. Dan yang paling sulit menerima kenyataan ini tentu saja Tang Yanwu. Ketika dia melihat kakak tertuanya jatuh ke tanah, dia hanya merasa kalau hatinya hancur. Air matanya mengalir dan tubuhnya dengan panik ingin bergegas ke arena. Tetapi dia sudah langsung diseret oleh orang-orang di gerbang Tang. "Kakak!" Teriakan menyedihkan bergema di seluruh arena. Tapi tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Semua orang masih melihat pemandangan di depan mereka dengan tatapan kosong. Master utama dari gerbang Tang, geng pertama di Shu Selatan, meninggal seperti ini. Orang sekuat dia benar-benar telah dibunuh tanpa ampun oleh telapak tangan Leng Tianyun. Level seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Leng Tianyun ini? Orang seperti Leng Tianyun ini, siapa yang akan menjadi lawannya? Melihat pria paruh baya yang berdiri tidak jauh di depan Tang Xiaonan, banyak orang merasa seolah-olah ada gunung besar yang berdiri di sana. Gunung ini sangat sulit dilintasi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Di final ini, seharusnya terjadi pertarungan antara 8 orang. Tetapi karena pertarungan antara Leng Tianyun dan Tang Xiaonan terlalu seru, orang lain pun menjadi lupa dengan pertarungan mereka.
Ketika mereka melihat Tang Xiaonan jatuh ke tanah, mata semua orang menatap Leng Tianyun dengan ketakutan. Mereka telah melihat kekuatan Tang Xiaonan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jika beberapa orang yang hadir ini bergabung, mereka tidak berpikir kalau mereka akan bisa mengalahkan Tang Xiaonan. Mereka bahkan tidak akan bisa menimbulkan masalah bagi Tang Xiaonan. Namun orang yang sangat kuat seperti itu bisa dengan tenang dibunuh oleh Leng Tianyun. Bahkan meskipun kelihatannya pedang Suzaku milik Tang Xiaonan membawa ancaman bagi Leng Tianyun, tetapi dari sikap tenang Leng Tianyun, semua ini jelas masih ada dalam perhitungan Leng Tianyun. Leng Tianyun sama sekali tidak peduli dengan kegarangan Tang Xiaonan. Dengan lawan yang kekuatannya tak terduga ini, para petarung lainnya mulai berpikir apakah mereka masih perlu pergi bertarung dengan Leng Tianyun. Pada saat ini, tatapan Leng Tianyun datang ke arah mereka dan semua orang, termasuk Hong Hu, merasa seolah-olah mereka sedang diawasi oleh Dewa Iblis. Tatapan mata Leng Tianyun sangat datar. Tetapi semua orang hanya merasa bahwa ini adalah sepasang mata yang hanya dimiliki oleh Dewa Iblis. Salah satu dari pemain yang tidak dapat lagi menahan tekanan ini menjadi orang yang pertama menyerah, lalu berbalik dan mundur dari arena sambil berkata, "Aku menyerah." Selain itu, pemain-pemain lainnya dalam sekejap mata ikut menyatakan mundur dari arena. "Aku juga menyerah. Aku juga mengaku kalah." Bahkan Hong Hu dari grup Hongmen tersenyum pahit pada saat ini dan diam-diam mundur dari arena. Dia bukan lawan Tang Xiaonan, apalagi lawan Leng Tianyun. Jadi apa gunanya dia tetap di lapangan? Berjuang sampai mati, itu memang disebut pemberani. Tetapi kalau orang mengetahui bahwa dia pasti akan mati, tapi dia tetap nekat maju bertarung, maka itu namanya orang bodoh. Tidak ada yang menyangka akan ada situasi seperti ini di turnamen klub Nanzan kali ini. Sebelum kompetisi setengah jalan, sebagian besar pemain sudah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga bukan kompetisi biasa, tetapi duel yang terkait dengan distribusi kepentingan geng-geng besar dalam 3 tahun ke depan. Tetapi orang-orang ini bahkan tidak bertarung dan langsung mengaku kalah. Seberapa luar biasa menakutkannya Leng Tianyun ini. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa final turnamen klub Nanzan ini telah berakhir lebih awal, mereka menemukan bahwa masih ada sosok yang tersisa di arena. Itu adalah seorang remaja, seorang anak laki-laki dengan wajah lugu, Leon Wood. Banyak orang tidak mengenal Leon dan tidak tahu identitasnya. Tetapi mereka semua tahu bahwa Leon adalah pemain yang dikirim oleh Luo Sanhai. Pukulan yang diberikan Leon kepada Jiang Yun sebelumnya sudah membuat mata orang bersinar dan menebak kalau Leon adalah master rahasia yang disiapkan oleh grup Sanhai untuk turnamen Nanzan ini. Tadinya, banyak orang juga bertanya-tanya, apakah pemuda ini akan menjadi kuda hitam di turnamen klub Nanzan ini dan membantu grup Sanhai untuk mendapatkan peringkat yang baik, atau bahkan secara ajaib memenangkan tempat pertama. Tetapi pada saat ini, tidak ada lagi yang berpikir kalau Leon masih dapat menciptakan keajaiban. Bahkan Tang Xiaonan yang kuat dan tak tertandingi saja telah terbunuh. Memangnya badai macam apa yang dapat dibuat oleh seorang remaja yang berusia kurang dari 20 tahun? Tunggu,
Mungkinkah dia sengaja tinggal di lapangan? Bukan karena dia benar-benar ingin berduel dengan Leng Tianyun, tapi hanya untuk menunda sedikit waktu dan mencapai hasil yang lebih baik untuk grup Sanhai? Lagi pula, menurut aturan final, semakin dia bertahan sampai akhir, maka akan semakin tinggi peringkatnya. Sekarang semua orang telah mengundurkan diri. Bahkan meskipun saat ini Leon mengakui kekalahannya, dia akan mendapatkan tempat kedua. Memalukan. Pikiran ini baru saja muncul, dan banyak orang sudah memarahi Leon di dalam hati mereka karena tidak tahu malu. Dan beberapa bos geng yang baru saja mundur dari kompetisi juga merasa kesal. Bagaimana bisa pemain mereka mundur dengan begitu cepat? Kenapa mereka tidak mencoba untuk bertahan dulu? Seperti apa yang dilakukan oleh Leon pada saat ini. Di hadapan tatapan menyalahkan yang dilemparkan oleh bos mereka, para pemain ini tersenyum pahit. Leng Tianyun begitu kuat. Mereka takut akan dibunuh jika mereka terlambat mundur. Pada saat ini, Leng Tianyun yang seperti dewa iblis memandangi satu-satunya remaja yang masih berdiri di lapangan dan berkata dengan ringan, "Kenapa kau belum mau menyerah juga? Kalau kau menyerah sekarang, kau bisa hidup beberapa hari lagi." Setiap orang yang mendengar kalimat itu langsung tercengang. Apa maksudnya? Kalau remaja itu mengaku kalah sekarang, dia akan bisa hidup beberapa hari lagi? Meskipun Tang Yanwu sudah ditarik keluar oleh orang-orang di gerbang Tang. Tetapi ketika dia mendengar Leng Tianyun mengucapkan kalimat seperti itu kepada Leon, dia juga sedikit terpana. Banyak orang merasa bingung, tetapi Han Wenlong dan yang lainnya dari grup Naga Hitam sudah tahu maksud kata-kata Leng Tianyun itu. Leng Tianyun muncul di turnamen Nanzan hanya untuk berurusan dengan keluarga Leon. Dan rumor itu memang benar. Dan keluarga Leng benar-benar mati di tangan keluarga Wood. Mungkinkah orang-orang di keluarga Leng itu semuanya dibunuh oleh pemuda ini? Tepat ketika semua orang terkejut, mereka mendengar suara malas Leon. "Hidup selama beberapa hari lagi? Kau berbicara tentang dirimu sendiri, bukan?" Apa? Banyak orang berteriak di dalam hati mereka pada saat bersamaan. Bocah remaja ini benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada Leng Tianyun. Leng Tianyun adalah seorang master super dengan kekuatan internal yang besar. Bahkan seorang master seperti Hong Hu saja tahu bahwa dia tidak terkalahkan dan secara otomatis mundur dari arena. Tapi, seorang bocah bau kencur berani mengatakan hal seperti itu kepada Leng Tianyun. Apakah bocah ini sudah kehilangan kewarasannya? Tang Yanwu juga tercengang. Pada awalnya dia sangat membenci Leon. Tetapi ketika Leon menendang Jian Yu, dia mengembangkan gumpalan semangat juang terhadapnya. Dia berpikir untuk mengalahkan Leon di final dan memberinya pelajaran. Tapi sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Secara emosional, dia sebenarnya berharap akan ada keajaiban bahwa remaja yang mengalahkan Jiang Yun ini akan mengalahkan Leng Tianyun dan membalaskan dendam kakak tertuanya. Tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Bahkan kakak tertuanya saja meninggal di tangan Leng Tianyun. Han Wenlong dan yang lainnya yang mengetahui identitas Leon juga menunjukkan ekspresi terkejut pada saat ini. Menurut mereka, Leon memang dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan juga seorang master seni bela diri. Tetapi tidak ada yang mengira dia bisa mengalahkan Leng Tianyun. Han Wenlong masih sedikit tidak yakin dengan penilaiannya dan bertanya pada
Liu Jian yang ada di sebelahnya. Zhu Jian, bagaimana menurutmu? Liu Jian mengatakan kata-kata yang sangat singkat. Kematian itu sudah pasti. Dia bahkan tidak mengatakan siapa yang akan mati. Tetapi Han Wenlong mengerti siapa yang dia maksud. Dia juga sama sekali tidak merasa optimis tentang Leon. Han Wenlong tersenyum pada Jiang Yun yang ada di sebelahnya. Jangan khawatir, Leng Tianyun akan membalaskan dendam untukmu. Jiang Yun hanya mengangguk dengan enggan. Seharusnya dia merasa bahagia, tetapi entah kenapa dia tidak bisa merasa bahagia. Melihat Leon yang saat ini masih bersikap tenang dan tidak takut sama sekali, Jiang Yun selalu merasa bahwa bocah ini sama sekali tidak sesederhana yang kelihatannya. Sementara itu, ketika Leng Tianyun mendengar kata-kata arogan Leon, dia tidak marah, tetapi malah terkekeh. Kau cukup percaya diri juga. Leon menjawab dengan tidak sabar. Oke. Jangan bicara omong kosong lagi. Ayo, pukul saja aku kalau kau ingin bertarung. Aku sudah lapar. Jadi mari kita akhiri pertandingan ini dengan lebih cepat, agar aku bisa makan. Seluruh penonton membatu lagi. Jangan bicara omong kosong katanya. Lawannya adalah Leng Tianyun. Mayat Tang Xiaonan saja masih terbaring di sana. Namun Leon benar-benar mengatakan kalau dia lapar dan meminta Leng Tianyun untuk mengakhiri pertandingan ini agar dia bisa makan. Apakah bocah ini benar-benar berpikir kalau dia bisa mengalahkan Leng Tianyun? Atau bocah ini memang benar-benar bodoh sehingga dia tidak bisa melihat kekuatan Leng Tianyun? Hampir semua orang yang hadir merasa kalau Leon itu bodoh sehingga dia tidak bisa melihat kekuatan Leng Tianyun. Hanya Luo Sanhai dan yang lainnya yang terlihat tenang. Leon benar-benar menganggap keberadaan Leng Tianyun sebagai masalah. Dia ingin menyelesaikan masalah ini lebih awal dan kemudian pergi makan. Ini benar-benar gaya Tuan Muda Wu. Leng Tianyun tersenyum. Karena kau terburu-buru, ingin dikirim ke kematian, maka aku akan memberimu tumpangan juga. Leng Tianyun tidak marah. Dia hanya mengatakan kalimat seperti itu dengan datar. Seolah-olah mengirim seseorang ke kematian hanyalah hal yang biasa saja. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, jarak keduanya jelas terpisah sejauh lebih dari 20 meter. Tetapi ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Leng Tianyun sudah datang ke depan Leon. Melihat Leng Tianyun berjalan maju menghampiri Leon dengan santai, terdengar dua seruan di seluruh arena. Langkah void. Suara yang pertama adalah suara Lu Jian, dan suara lainnya adalah suara lelaki tua di sebelah Tang Yanwu. Dengan kata lain, di arena itu, hanya dua orang inilah yang dapat melihat serangkaian langkah ini. Dan lelaki tua itu akhirnya mengerti kenapa Leng Tianyun bisa dengan mudah menghindar ketika tadi Tang Xiaonan menyegel tenggorokannya dengan pedang. Langkah void inilah yang dia gunakan. Sementara kerumunan orang lainnya hanya bisa bengong melihat kecepatan gerakan Leng Tianyun. Pada saat yang sama, ketika mereka berdua selesai berseru, Leng Tianyun sudah meninju. Tinju itu belum mendarat di tubuh Leon, dan di atas tinju itu sudah ada pancaran yang seperti zat menyebar. Serangan tinju yang menakutkan itu mengunci Leon dengan segera. Tampaknya, kemanapun Leon melarikan diri dan melintas, dia akan terkena pukulan ini. Pada saat ini, bahkan lelaki tua dari gerbang Tang dan Lu Jian menutup mulut mereka. Dengan wawasan mereka bahkan tidak bisa mengenali pukulan macam apa
pukulan yang barusan itu. Tetapi mereka juga bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan itu. Mata setiap orang terbuka lebar, dan setiap orang hanya memiliki satu pertanyaan di dalam hati mereka. Bisakah remaja yang kuat ini menghindari pukulan yang menghancurkan itu? Menghindari. Leon tidak pernah berpikir bahwa ketika Leng Tianyun melangkah keluar, ki sejati yang ada di tubuhnya sudah berjalan dengan liar. Jadi, ketika Leng Tianyun mengeluarkan pukulannya, dia juga mengeluarkan pukulannya sendiri. Semua orang terkejut untuk menghadapi seorang seniman bela diri dengan kekuatan internal yang besar. Pemuda ini berani berjuang sekeras ini? Apakah pemuda ini benar-benar berpikir bahwa kekuatan ilahi bawaannya tidak terkalahkan? Bab 175, Kekuatan Batin. Gila, dia benar-benar sudah gila, Tang Yanwu berseru sambil hampir menutup matanya. Bahkan meskipun dia berharap Leon bisa menciptakan keajaiban dan membunuh Leng Tianyun, tapi dalam menghadapi pukulan yang menakutkan ini, dia masih merasa bahwa Leon sudah gila. Lelaki tua di sebelah Tang Yanwu tidak berbicara, tetapi hanya menghela nafas panjang, seolah-olah dia menyesal karena seorang pemuda dengan kekuatan ilahi macam ini akan mati dengan cara seperti ini. Sementara itu, di sisi grup naga hitam, Lu Jiujian tanpa sungkan langsung memarahi, "Dasar idiot!" Kemampuan Leon untuk memutar lengan Jiang Yun dengan satu tangan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Leon memang sangat kuat. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Namun kalau dia berhadapan langsung dengan seorang master dengan kekuatan internal yang besar, bukankah itu namanya cari mati? Terutama ketika master itu sudah mengepalkan tinjunya. Meskipun yang lain tidak banyak bicara, mereka juga merasa bahwa konfrontasi Leon ini tidak ada bedanya dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Leon bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa Leon akan dihancurkan tinjunya oleh tinju Leng Tianyun, mereka melihat kalau di atas tinju Leon juga ada cahaya. Mengapa tinjunya sama persis dengan Leng Tianyun? Tan Yanwu menutup mulutnya dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Pada saat ini, dia bahkan melupakan kesedihannya atas kematian tragis kakak laki-lakinya. Pria tua di sebelahnya juga membuka matanya lebar-lebar untuk menatap pertemuan tinju yang brilian itu. Lu Jiujian yang baru saja mengejek Leon semakin menggigit giginya dan hampir saja menggigit lidahnya. Apakah bocah itu juga seorang seniman bela diri dengan kekuatan internal? Atau apakah dia adalah master alam Dacheng yang bisa memadatkan tinjunya? Tapi bagaimana ini mungkin? Han Wenlong, Zhu Geiyun, dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan mata Jiang Yun membelalak saat ini. Dia selalu merasa kalau Leon ini tidak sederhana. Dan dia juga selalu merasa kalau Leon ini tidak akan kalah begitu saja. Tetapi dia pasti tidak akan menyangka kalau Leon juga seorang master super dengan kekuatan internal yang besar. Bagaimana bisa seorang pemuda yang umurnya kurang dari 20 tahun telah mencapai ranah kekuatan internal seperti itu? Bahkan Lu Jiujian yang sudah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun saja, tetap tidak bisa menyentuh tepi kekuatan internal Dacheng. Lu Jiujian masih setengah langkah lagi dari kekuatan internal Dacheng itu. Tapi bagaimana dengan anak ini? Dia tampak seperti menganggur sepanjang hari. Tetapi dia benar-benar telah berkultivasi ke ranah Dacheng. Semua orang terkejut.
bahkan lebih terkejut daripada ketika mereka melihat Tang Xiaonan mati di tangan Leng Tianyun. Kekuatan batin. Mereka telah bermain-main selama bertahun-tahun. Kapan mereka pernah melihat master kekuatan internal? Bagi mereka, itu adalah sosok legendaris. Tapi sekarang, Leon telah menjadi legenda seperti itu. Dalam tatapan kaget semua orang, kedua tinju itu pun terbanting bersama. Terdengar ledakan keras dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Di tengah tinju keduanya, gelombang besar Qi terbentuk. Keduanya dikejutkan oleh gelombang Qi ini dan mundur secara perlahan. Ketika mereka berjauhan satu sama lain, semua orang tiba-tiba melihat bahwa di posisi di mana Leon dan Leng Tianyun berdiri sekarang, batu biru yang tersebar di arena benar-benar terguncang menjadi bubuk. Dan lempengan batu biru yang mereka injak juga ikut hancur. Banyak orang tersentak pada saat yang sama, dan semua orang sudah tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari master kekuatan internal? Banyak master, termasuk Lu Zhejian, semuanya melihat ke lapangan. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa kedua orang itu mundur dengan kecepatan yang persis sama. Dengan kata lain, dalam putaran konfrontasi ini, Leon tidak kehilangan, sama sekali tidak ketinggalan. Memikirkan hasil ini, semua orang kembali tersentak. Leng Tianyun tentu saja bisa memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun mereka terkejut, tetapi mereka juga dapat memahaminya. Bagaimanapun juga, 20 tahun yang lalu, Leng Tianyun sudah menjadi master yang bisa bertarung melawan seniman bela diri dengan kekuatan internal. Jadi kalau 20 tahun kemudian, kekuatannya memasuki seniman bela diri kekuatan internal, itu adalah hal yang wajar. Tapi masalahnya adalah, berapa umur Leon? Kurang dari 20 tahun, bukan? Tanpa diduga, dalam konfrontasi yang keras seperti ini, Leon tidak terluka sama sekali. Bukankah ini berarti Leon lebih kuat daripada Leng Tianyun pada saat itu? Dan pada saat itu, meskipun Leng Tianyun berhasil memukul Tang Yuanshan dengan keras, namun bagaimanapun juga, dia masih ditekan oleh Tang Yuanshan. Tapi karena tubuhnya masih muda, kerusakan yang dialaminya tidak separah Tang Yuanshan. Dan hasil akhirnya adalah Leng Tianyun dikalahkan oleh pengalaman yang dimiliki oleh Tang Yuanshan. Namun bagaimana dengan Leon? Dia tidak ketinggalan sama sekali. Dan bahkan dia samar-samar berada di atas angin. Tentu saja ada kemungkinan kalau Leng Tianyun tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi meskipun demikian, ini cukup mengejutkan. Benar saja, dikejutkan kembali oleh pukulan Leon, Leng Tianyun tidak memiliki banyak keterkejutan di wajahnya, melainkan hanya terkekeh. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Justin Wood memiliki seorang putra dengan kekuatan yang luar biasa. Aku iri padanya. Leon juga tersenyum dan berkata tanpa aura pembunuh di wajahnya. Seolah-olah keduanya tidak berduel sama sekali, tetapi hanya mengobrol. Oh, tentu saja kau iri. Kau memang harus iri. Setidaknya, putra ayahku masih hidup. Adegan ini membuat semua orang sedikit bingung. Leon ingin memprovokasi Leng Tianyun, tetapi wajah Leng Tianyun tidak berubah sama sekali. Dia juga menatap Leon sambil tersenyum. Oh, jadi kau mengakuinya? Leon merentangkan tangannya dan tampak linglung. Mengakuinya? Mengakui apa? Tentu saja Leon sebenarnya tahu bahwa apa yang dikatakan Leng Tianyun adalah mengakui kalau dia yang membunuh
Leng Yanfeng. Tetapi dia tidak akan mengakuinya. Hanya saja, yang tidak diduga oleh Leon adalah bahwa Leng Tianyun tidak peduli sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan pada suasana hatinya. Seolah-olah keluarga Leng yang sudah meninggal tidak ada hubungannya dengan dia. Ini lumayan membuat Leon sedikit terkejut. Pada saat ini, senyum Leng Tianyun tiba-tiba menghilang dan tubuhnya meledak lagi pada saat ini. Oke, obrolannya sudah selesai. Ayo kita mulai lagi. Hanya saja kali ini, Leng Tianyun tidak meninju lagi, tetapi mengangkat tangan kanannya dan tembakan pedang menyala dari sela-sela jarinya. Yang keluar dari sela-sela jari Leng Tianyun adalah pedang yang dipadatkan, yang jelas merupakan sarana yang hanya dapat dimiliki oleh master kekuatan internal. Kekuatan Leng Tianyun kembali mengejutkan semua penonton. Namun, dalam menghadapi tebasan tiba-tiba dari Leng Tianyun, Leon tidak menjadi panik sama sekali. Dia malah mengejek. Kau orang tua abadi. Kenapa kau belum mati juga? Orang tua abadi? Dalam keadaan seperti ini, Leon bahkan masih punya waktu luang untuk memarahi dengan bercanda Leng Tianyun karena tidak mati. Orang ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Tepat ketika semua orang mengira Leon akan dipukul oleh pedang ini, ternyata mereka menemukan kalau sosok Leon sudah beberapa meter jauhnya. Leon dengan mudah bisa menghindari tebasan pedang itu. Mata semua orang penuh dengan keraguan. Bagaimana Leon bisa melakukan ini? Bagaimana cara Leon bisa menghindarinya begitu saja? Langkah Void? Di area gerbang Tang dan area grup naga hitam, ada seruan pada saat bersamaan. Tang Yanwu menoleh untuk melihat lelaki tua itu dengan ekspresi tidak percaya. Langkah Void? Bukankah itu adalah langkah yang baru saja digunakan Leng Tianyun untuk menghindari dari kakak tertuanya? Apakah itu juga yang baru saja dilakukan bocah ini? Melihat tatapan yang dilemparkan oleh nona mudanya, lelaki tua itu menghela nafas pelan dan berkata, "Nona, anak itu tidak sesederhana kelihatannya." Desahan lelaki tua itu penuh dengan ketidakberdayaan. Ketika Leon diserang oleh tinju Leng Tianyun, sebelumnya dia masih merasa sangat disayangkan kalau pemuda dengan kekuatan ilahi bawaan mati seperti ini. Kalau saja dia bisa membawa kembali Leon ke gerbang Tang untuk diajar, suatu hari nanti Leon pasti akan menjadi Master Super. Tetapi ternyata Leon sendiri adalah Master Super yang bahkan mempelajari langkah Void, sebuah langkah yang hanya sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Ini jelas menunjukkan bahwa ada seorang guru terkenal di belakang Leon. Orang yang mampu melatih seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun menjadi master alam daceng. Orang seperti itu pasti jauh lebih kuat daripada gerbang Tang mereka. Tang Yanwu tidak memikirkan hal ini. Tetapi kata-kata sederhana dari lelaki tua itu membuat secercah harapan menyala di hatinya. Mungkinkah bocah ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban dengan membunuh Leng Tianyun dan membalaskan dendam kakak tertuanya? Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap Leon di lapangan. Ada gumpalan harapan di matanya. "Ayolah, kau harus menang." Dia awalnya penuh dengan kebencian terhadap Leon. Namun pada saat ini, dia benar-benar menjadi pendukung setia Leon. Melihat Leon yang berhasil menghindari serangan pedangnya, mata Leng Tianyun juga memancarkan sinar keterkejutan. Tetapi dia tidak berhenti sedikit pun. Dia membuat langkah kosong dan mendatangi Leon kembali.
Tangan kanannya terangkat dan pedang lain memotong secara horizontal. Leon pun bersandar untuk menghindari serangan pedang ini. Tetapi Leng Tianyun juga mengambil kesempatan ini untuk melangkah maju dan tinju kirinya meledak seperti kilat. Kali ini tidak ada aura kuat yang keluar dari tinju Leng Tianyun. Tetapi Leon jelas tahu bahwa kekuatan pukulan ini pasti lebih kuat daripada sebelumnya. Karena sedang bersandar, Leon pun tidak punya waktu untuk menghindar. Tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Tangannya menekan untuk melindungi dadanya, dan kemudian dia mendengar sebuah suara tinju yang keras. Tinju berat Leng Tianyun sudah menghantam telapak tangannya. Kekuatan menakutkan pun datang. Leon dikejutkan oleh kekuatan besar ini, dan dia pun mundur selangkah demi selangkah. Leng Tianyun secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Tubuhnya bergegas keluar seperti harimau yang ganas, dan sebuah pukulan lain meledak dan menghantam kepala Leon. Leon mengangkat tangan kirinya untuk memblokir tinju Leng Tianyun lagi. Tetapi tanpa banyak bicara, Leng Tianyun sudah mengeluarkan pukulan ketiganya. Kecepatan pukulannya lebih cepat daripada sebelumnya. Begitu cepatnya, sehingga semua orang melihat bayangan saja. Ini terlalu cepat, dan benar-benar terlalu cepat. Hanya ada beberapa orang di antara semua yang hadir yang bisa melihat kecepatan pergerakannya. Bahkan Lu Zhijian dan lelaki tua dari gerbang Tang pun mengerutkan kening mereka. Han Wenlong benar-benar tidak dapat melihat gerakannya. Jadi dia bertanya pada Lu Zhijian yang ada di sampingnya. "Zhijian, bagaimana menurutmu?" Lu Zhijian menjawab dengan suara yang dalam. "Kemungkinannya rendah." Han Wenlong bertanya kembali, "Maksudmu Leon?" Lu Zhijian menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan dia, tapi Leng Tianyun." Wajah Han Wenlong terkejut setengah mati. "Apa?" Bahkan Zhuge Yun, Zhao Mu, Jiang Yun, dan yang lainnya yang ada di samping menoleh satu demi satu dengan ekspresi tidak percaya. Dari situasi di lapangan saat ini, sudah jelas kalau Leng Tianyun berada di atas angin. Lagi pula dia telah bergegas untuk menyerang, dan Leon hanya bisa berusaha menghindar berkali-kali. Bagaimana mungkin peluang Leon untuk menang lebih tinggi? Lu Zhijian dengan tenang menganalisis. Kecuali untuk pertemuan keras di awal dengan tinjunya, Leon belum menggunakan kekuatan penuhnya sampai sekarang. Adegan tadi ini memang tampaknya berbahaya, tetapi sebenarnya Leon selalu merasa baik-baik saja. Sementara Leng Tianyun yang telah membuat beberapa gerakan besar berturut-turut tampaknya berada di atas angin. Tetapi sebenarnya dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Leon. Dia telah kehilangan banyak kekuatannya. Kalau dia tidak bisa menemukan terobosan lagi, aku khawatir dia akan langsung diseret sampai mati oleh Leon. Han Wenlong dan yang lainnya terdiam karena terkejut. Seorang master kekuatan internal di bawah usia 20 tahun sudah cukup mengejutkan. Tetapi sekarang Lu Zhijian baru saja memberitahu mereka bahwa Leng Tianyun kemungkinan besar akan diseret sampai mati oleh remaja muda ini. Analisis yang sama juga datang dari mulut lelaki tua gerbang Tang. Namun ketika mendengar evaluasi seperti itu, Tang Yanwu bahkan menjadi lebih bersemangat lagi. Tetapi pada saat ini, kecepatan Leng Tianyun tiba-tiba meningkat, dan kekuatan pukulannya juga langsung meningkat pesat. Leon, yang awalnya masih merasa nyaman, tampaknya mulai berada di bawah tekanan besar saat ini. Saat ini, di tengah serangan seperti itu, bahkan langkah mundurnya tampak sedikit berantakan. Lelaki tua dari gerbang Tang itu mengubah ekspresi wajahnya.
Leng Tianyun ini, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tang Yanwu berseru kaget. Apa? Leng Tianyun telah bertarung begitu lama, tapi dia bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya? Bukankah itu berarti Leng Tianyun hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk membunuh kakak tertuanya? Lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaan Tang Yanwu, namun dia hanya berseru di mulutnya. Ini tidak bagus. Tang Yanwu menoleh dan melihat bahwa setelah Leng Tianyun mengguncang Leon kembali dengan pukulan, tubuhnya melompat dengan keras ke udara dan muncul di atas kepala Leon. Leng Tianyun terlihat seperti dewa iblis purba yang menerobos langit, dan dia langsung menampar langit dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan besar muncul di langit, seolah-olah menutupi langit. Itulah metode telapak tangan yang digunakan Leng Tianyun untuk membunuh kakak tertua Tang Yanwu. Mata Tang Yanwu berkontraksi untuk sementara waktu. Pada saat ini, tubuh Leon masih bergerak mundur dan benar-benar tidak seimbang. Bisakah dia menghindari serangan telapak tangan ini? Di mata semua orang yang ketakutan, mereka melihat telapak tangan itu menghantam tubuh Leon. Ledakan keras pun terdengar. Dengan terdengarnya ledakan keras itu, kekuatan yang menakutkan melesat keluar dan itu benar-benar mengguncang tanah. Lempengan batu biru di bawah kaki Leon hancur satu demi satu, dan debu yang tak terhitung jumlahnya menyapa ke atas dan benar-benar menenggelamkan sosok Leon. Bab 177. Kamu orang tua yang jahat. Tang Yanwu melihat debu di lapangan dengan ekspresi terkejut. Ada sedikit kekhawatiran dalam tatapan kagetnya itu. Dia mengkhawatirkan keselamatan Leon. Mungkin dia murni khawatir kalau Leon mati seperti ini, maka Leon tidak akan bisa membalaskan dendam kakak tertuanya. Lelaki tua di sebelahnya juga terdiam beberapa saat. Tang Xiaonan sendiri baru saja dipukul di kepalanya oleh telapak tangan ini dan meninggal di tempat. Kekuatan pemuda ini memang sangat kuat. Tetapi di hadapan telapak tangan yang menakutkan ini, bagaimana dia bisa lolos begitu saja jika dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu? Leng Tianyun ini benar-benar terlalu kuat. Lu Zhejian juga tersentak. Beberapa saat yang lalu, dia masih merasa bahwa kemungkinan besar Leonlah yang akan menang pada akhirnya. Tetapi dalam sekejap mata, Leng Tianyun membalikkan keadaan dan memukul dengan jurus mematikannya. Yang lain juga terdiam. Tetapi pada saat ini tidak ada banyak kejutan. Ini sesuai dengan perkiraan mereka. Leon memang sangat kuat dan cukup luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Leng Tianyun? Beberapa orang tanpa sadar memandang Luo Sanhai dan yang lainnya dan melihat kalau Luo Sanhai dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan, keengganan, kekhawatiran, dan emosi lainnya. Tetapi lucunya, gadis yang duduk di samping Leon sebelumnya malah mengeluarkan sekotak popcorn dan memakannya gigitan demi gigitan. Penampilan gadis itu terlihat bahagia, seperti sedang menonton film bioskop. Beberapa orang memandangi gadis itu dengan tatapan heran. Bahkan, gadis ini memiliki hubungan yang baik dengan Leon, bukan? Mengapa kelihatannya dia tidak peduli sama sekali? Pada saat ini, debu pun menghilang dan sosok Leon mulai terungkap. Sama seperti Tang Xiaonan sebelumnya, saat ini Leon juga tidak bergerak. Banyak orang menghela nafas lagi di dalam hati mereka. Lelaki tua dari gerbang Tang juga menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bagaimanapun juga, tidak akan mudah mengalahkan orang kuat seperti Leng Tianyun. Sementara itu Tang Yanwu meremas tangannya kuat-kuat dan mata cerahnya menatap Leon dengan tatapan cemas.
Apakah bocah itu akan mati seperti kakakku? Bahkan Leng Tianyun memandang Leon sambil tersenyum. Dia percaya bahwa setelah dia mengeluarkan jurus telapak tangannya, Leon pasti akan mati. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa Leon akan segera jatuh ke tanah seperti Tang Xiaonan, mereka mendengar Leon meludah. Cih! Semua orang terkejut. Bocah ini belum mati. Wajah Leng Tianyun juga berubah. Lelaki tua dari gerbang Tang menunjukkan kembali ekspresi ngerinya. Tetapi kilatan kejutan melintas di mata Tang Yanwu. Pupil mata Lu Jiujian juga melebar dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian terdengar makian dari mulut Leon. Kurang ajar. Debunya terlalu banyak. Semua orang membatu lagi. Mereka telah menyaksikan Leng Tianyun membunuh Tang Xiaonan dengan jurus telapak tangan ini sebelumnya. Tetapi sekarang, orang ini bukan hanya tidak mati, tetapi dari nada suaranya sepertinya malah tidak ada yang terjadi. Terlalu banyak debu? Bagaimana ini mungkin? Orang ini manusia atau robot? Apakah tubuhnya terbuat dari besi? Di arena yang sunyi, suara renyah tiba-tiba terdengar. Kakak, cepat selesaikan pertarungannya. Popcornku sudah hampir habis. Semua orang melihat ke arah suara itu hampir bersamaan dan melihat gadis dengan popcorn di tangannya itu telah menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kerumunan yang membatu hanya merasa seolah-olah jantung mereka benar-benar akan berhenti berdetak. Popcornnya sudah mau habis. Apa dia pikir dia sedang menonton film di bioskop? Namun kemudian, orang-orang banyak itu pun menyadari kalau gadis ini bukan tidak peduli. Gadis ini justru sedang menunjukkan kalau dia memiliki kepercayaan mutlak pada pemuda itu. Banyak orang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Bahkan Tang Yanwu pun ikut terdiam beberapa saat. Lu Jiujian menarik nafas dalam-dalam dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dengan matanya sendiri ada sesuatu yang tidak cukup untuk dilihat hari ini. Leon menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Xie Xiao. Baiklah, aku akan segera menyelesaikannya. Saat Leon menoleh, sosok Leng Tianyun sudah meledak lagi. Dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia sudah tiba di depan Leon. Leng Tianyun tahu lebih baik dari siapapun tentang betapa kuatnya jurus telapak tangannya. Bahkan Tang Xiaonan terbunuh oleh jurus telapak tangannya, tapi bagaimana dengan anak ini? Bahkan jika kekuatannya lebih kuat dari Tang Xiaonan, dan telapak tangan itu tidak bisa membunuhnya, tetapi seharusnya jurus telapak tangan itu setidaknya bisa menyakitinya, bukan? Tapi, melihat penampilan Leon saat ini, tampaknya bagi Leon, jurus telapak tangan Leng Tianyun hanyalah tepukan biasa di bahu. Pada saat ini, Leng Tianyun sudah menganggap Leon sebagai musuh besarnya. Dia harus mengetahui titik kelemahan Leon dan membunuhnya. Banyak orang gemetar melihat adegan di depan. Tetapi tepat ketika mereka semua berpikir bahwa Leon akan terkena pukulan ini, mereka melihat kalau Leon berbalik ke arah belakang. Belokan ini dengan sempurna menghindari pukulan Leng Tianyun, dan kemudian Leon mengangkat kaki kanannya dan menyapu langsung ke arah Leng Tianyun. Itu adalah jurus ekor ayunan naga dewa. Sebenarnya, Leon jarang menggunakan jurus ini. Alasannya sederhana, nama jurus ini terlalu norak. Dibandingkan dengan jurus naga langit fajar atau jurus naga langit retak, nama jurus ekor ayunan naga dewa benar-benar tidak keren sama sekali. Tetapi pada saat ini, untuk memenuhi permintaan Xie Xiao agar menyelesaikan pertarungan sesegera mungkin, ditambah dengan serangan diam-diam Leng Tianyun, Leon juga mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya.
Tampaknya itu hanyalah gerakan sederhana untuk berbalik dan menendang kembali. Tetapi tubuh Leng Tianyun berkontraksi untuk sementara waktu, dan hampir secara naluriah dia menarik tangannya untuk melindungi tubuhnya. Kekuatan besar keluar dari kaki Leon dan benar-benar mengguncang tubuh Leng Tianyun ke belakang selangkah demi selangkah. Tidak ada yang menyangka kalau Leon akan menghindari serangan Leng Tianyun dengan cara yang begitu halus dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik. Tidak ada juga yang menyangka kalau tendangan biasa ini akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dan pada saat ini, terdengar omelan Leon sambil dia menyeringai lebar. "Dasar kau orang tua yang jahat, kau benar-benar menyerangku di belakangku. Apakah kau tidak malu melakukannya?" Semua orang terdiam lagi. Orang tua yang jahat? Serangan diam-diam dari belakang? Hei, ini adalah arena pertempuran yang terkait dengan hidup dan mati, dan juga terkait dengan kepentingan organisasi besar dalam 3 tahun ke depan. Selama seorang pemain memasuki arena, tentu saja dia akan membunuh lawannya dengan segala cara. Bagaimana bisa ada pemain yang menyalahkan lawannya karena menyerang secara diam-diam? Namun, banyak juga orang yang berpikir bahwa Leng Tianyun merupakan sosok legendaris dan yang dihadapinya saat ini adalah seorang junior. Jadi kalau dia menyerang secara diam-diam, tampaknya itu memang sedikit memalukan. Lagi pula dari awal hingga akhir, Leng Tianyun selalu mempertahankan sikap seorang legendaris. Tetapi sekarang, dia melakukan serangan diam-diam. Bukankah ini berarti dia telah menyadari bahwa kekuatan pemuda ini masih di atasnya? Tak lama kemudian, suara tidak puas Xie Xiao terdengar lagi. "Kakak, cepat bunuh orang tua jahat itu." Leon hanya mendengus. Baiklah." Dan kemudian, aura malas di tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak, digantikan oleh aura agung yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang. Mereka tiba-tiba memiliki perasaan seolah-olah naga dewa kuno telah bangun dari tidur nyenyaknya. Pada saat ini, Leon melangkah maju dengan tajam. Lalu, terdengar suara keras dan tubuh Leng Tianyun terbang terbalik seperti bola meriam. Apa? Banyak orang tersentak pada saat yang sama. Seingat mereka, ini adalah pertama kalinya Leon mengambil inisiatif untuk menyerang. Tetapi, meskipun baru pertama kali dia mengambil inisiatif untuk menyerang, namun dia benar-benar menjatuhkan Leng Tianyun. Yang lebih menakutkan lagi adalah tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa melihat gerakan Leon dengan jelas. Bahkan lelaki tua dari gerbang Tang Yanwu, dan Lu Zhejian pun tidak bisa melihatnya. Kecepatan macam apa ini? Pada saat ini, kaki kanan Leon kembali menendang. Tubuhnya seperti bintang jatuh. Dia mengejar Leng Tianyun dan langsung mengeluarkan tinju fajar naga langit. Tubuh Leng Tianyun masih di udara dan tidak ada cara untuk menghindar. Selain itu, bahunya juga masih merasakan sakit yang tajam saat ini karena tadi Leon benar-benar memukul bahunya secara langsung. Tapi Leng Tianyun juga seorang ahli super kelas 1. Pada saat kritis ini, dia juga dengan cepat mengelurkan lengan kanannya dan menyegel pukulan Leon. Tabrakan kekuatan itu membuat tubuhnya terbang lebih cepat ke belakang, tetapi Leon terlihat tetap melekat padanya. Sama sekali tidak ada jarak di antara keduanya saat ini. Dan Leon pun mengeluarkan jurus telapak tangannya, Dragon Age Style. Jurus telapak tangan ini sangat kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Meskipun kekuatan Leng Tianyun juga kuat, namun pada saat ini, juga kelopak matanya melompat liar
dan dengan cepat dia mengangkat lengannya untuk melindungi kepalanya. Leng Tianyun bertarung dengan kekuatan internalnya dan dia memblokir kekuatan telapak tangan ini. Tubuh Leng Tianyun yang terbalik jatuh dengan cepat. Menurutnya, selama kakinya menyentuh tanah, dia bisa melancarkan serangan balik. Tapi tepat ketika jari kakinya akan menyentuh tanah, tinju kanan Leon sudah meledak lagi. Kali ini tinju itu bukan kepalan lurus, tetapi berbentuk seperti kail. Pukulan itu terjadi terlalu cepat. Leng Tianyun yang baru saja memblokir telapak tangan Leon tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Rahangnya diledakkan oleh gerakan ini, dan ketika dia masih di udara, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Akhirnya Leng Tianyun jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang sangat terkejut, dan semua orang merasa jantung mereka benar-benar akan berhenti berdetak. Leng Tianyun yang legendaris, seorang master super yang kultivasinya telah mencapai kekuatan internal, bisa dijatuhkan oleh seorang pemuda dalam beberapa gerakan. Leng Tianyun bahkan memuntahkan darah, yang membuktikan kalau dia jelas terluka parah. Tidak peduli seberapa banyak kejutan yang mereka lihat hari ini, tapi adegan kali ini jelas merupakan pemandangan yang paling mengejutkan. Tidak ada yang menyangka kalau pemuda ini ternyata begitu kuat, padahal dia belum mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang. Dan dia bahkan tidak terlalu serius sama sekali. Tang Yanwu merasa jantungnya akan melompat keluar. Ketika melihat Leng Tianyun menyemburkan darah, dia benar-benar memiliki keinginan untuk berteriak sekeras-kerasnya. Sementara itu, Lu Zhejian diam-diam menutup mulutnya. Dia bisa melihat dengan jelas kalau kekuatan Leon ini jauh melebihi imajinasinya. Dan untuk pertama kalinya, gumpalan kesuraman melintas di matanya yang awalnya penuh percaya diri. Ternyata ada orang yang lebih berbakat dan lebih kuat daripada dirinya sendiri. Semua orang masih terkejut, namun sosok Leon sudah tiba di depan Leng Tianyun. Tanpa menunggu Leng Tianyun bangun, tubuh Leon melonjak tajam dan dia langsung melangkah menuju Leng Tianyun dengan satu tendangan. Hati semua orang kembali menciut. Melihat sosok seperti dewa yang melangkah menuju Leng Tianyun, banyak orang tanpa sadar memiliki pemikiran di benak mereka. Apakah Leng Tianyun akan mati? Namun, Leng Tianyun bukanlah orang kuat biasa. Dia kaya dengan pengalaman tempur. Pada saat penentuan antara hidup dan mati ini, dia tidak peduli sama sekali dengan rasa sakit di rahangnya. Dia menamparkan telapak tangannya ke tanah, dan dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya berguling dengan cepat untuk menghindari tendangan Leon. Terdengar kembali suara ledakan yang keras, karena tendangan Leon mengenai lempengan batu biru yang ada di tanah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya pun berhamburan. Banyak di antaranya yang langsung mengenai tubuh Leng Tianyun. Tetapi Leng Tianyun tidak berani untuk tinggal sedetik pun. Tubuhnya berguling-guling untuk menghindari serangan itu. Leon berbalik dan bergegas menuju Leng Tianyun sambil berseru, "Hei, orang tua yang jahat, kenapa kau melarikan diri?" Leng Tianyun telah lama kehilangan sikap ahlinya. Dan ketika dia mendengar kalimat ini, dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah lagi. "Kenapa aku melarikan diri? Jadi maksudmu aku harus diam saja dan menunggu untuk ditendang sampai mati olehmu?" Tapi ketika dia melihat kalau Leon sedang bergegas ke arahnya, dia tidak berani berlama-lama lagi. Dia menopang badannya dengan satu tangan dan tubuhnya yang jatuh dengan cepat memantul. Lalu dia pun setengah berjongkok di tanah. Tetapi pada saat ini, Leon telah menyapu kembali di depannya. Leon kembali mengulurkan telapak tangannya.
Leng Tianyun secara alami tahu kekuatan telapak tangan ini. Kakinya yang setengah berjongkok ditolakkan dengan keras dan tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Leng Tianyun pergi untuk menghindari telapak tangan Leon. Alis Leon melonjak. Dia baru saja akan mengangkat kakinya untuk mengejar, tetapi dia melihat tangan kanan Leng Tianyun melempar beberapa kerikil melesat dan mengenai wajahnya. Omelan Leon pun kembali terdengar. Kurang ajar. Bab 179. Penghinaan hingga yang ekstrim. Leng Tianyun adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan internal yang besar. Semua master kekuatan internal dapat memadatkan Qi menjadi sebuah kumpulan dan membuat kekuatannya meningkat secara dramatis. Ketika orang yang begitu kuat memadatkan Qi sejati di puing-puing, maka pada jarak seperti itu, kekuatan dari batu-batu yang dihancurkan ini tidak akan lebih buruk daripada peluru yang ditembakkan dari pistol. Tidak peduli seberapa kuat Leon, tapi dia tetaplah manusia yang terdiri dari daging dan darah. Secara alami, dia tidak akan bisa menahan kekuatan peluru saat ini. Dia tidak ingin diayak oleh rangkaian puing-puing ini. Jadi sambil mengutuk, secara diam-diam, dia melindungi tubuhnya dan menghindari serangan ini. Namun, Leng Tianyun telah mengambil kesempatan ini untuk melakukan jungkir balik dan telah sepenuhnya berdiri tegak. Semua orang menahan nafas. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran antara keduanya akan begitu seru. Tetapi pemujaan dan ketakutan mereka sebelumnya terhadap Leng Tianyun telah menghilang tanpa jejak. Seorang master besar yang telah terkenal selama bertahun-tahun dipukuli dengan sangat buruk oleh seorang remaja. Ini merupakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang sebelumnya. Tetapi semua ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Banyak orang mulai menanyakan tentang asal-usul Leon, dan banyak orang yang ingin tahu di mana Luo Sanhai menemukan remaja ini. Leng Tianyun juga tidak menyangka kalau pada saat ini pakaiannya menjadi compang-camping, rambutnya sangat berantakan, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Dia merasa sangat malu pada saat ini. Matanya menatap Leon dengan penuh kebencian, dan di dalam kebencian itu ada juga jejak kecemburuan yang mendalam. Saudara laki-laki, saudara perempuan, dan putranya sendiri meninggal di tangan Leon. Ini sama sekali tidak adil. Pada saat ini, Leon bergumam tidak puas. Orang tua yang jahat, cepat atau lambat, kau pasti akan mati juga. Jadi untuk apa kau melarikan diri? Berdiri saja di sana dengan patuh, dan biarkan aku membunuhmu, supaya semua ini cepat selesai. Semua orang di arena tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar ini. Kekuatan Leon telah mencapai tampilan yang sempurna. Dia bahkan mampu mengalahkan Leng Tianyun yang kuat. Leng Tianyun sangat marah sehingga hatinya berfluktuasi. Secara pribadi, dia datang kali ini untuk membunuh Leon di tempat untuk membalaskan dendam keluarganya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengakui kekalahannya? Tapi Leng Tianyun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memanfaatkan kurangnya serangan dari Leon untuk mengatur nafasnya dan mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatannya. Leon berkata dengan santai, "Kau pasti sengaja tidak bicara karena kau ingin mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatanmu, bukan?" Leng Tianyun memelototi Leon. Anak ini benar-benar bisa membaca pikirannya. Tubuhnya langsung menegang. Tepat ketika dia berpikir kalau Leon akan menyerang lagi, dia melihat kalau Leon masih berdiri tak bergerak di lapangan. Dan sambil tersenyum ringan,
Leon melanjutkan berbicara. Kalau kau benar-benar ingin memulihkan kekuatanmu sebelum bertarung kembali, kau bisa memberitahuku secara langsung. Asalkan kau mau berlutut dan memohon kepadaku, aku berjanji akan memberimu cukup waktu untuk memulihkan diri. Mata Leng Tianyun tiba-tiba melotot marah. Ini adalah penghinaan langsung untuk dirinya sendiri. Berlutut dan memohon? Dalam hidupnya, Leng Tianyun bisa menjatuhkan seluruh East Cliff sendirian. Tapi pada saat ini seorang remaja benar-benar ingin dia berlutut dan memohon. Bahkan dengan keadaannya saat ini, Leng Tianyun sangat marah sehingga nafasnya menjadi jauh lebih pendek. Yang lain juga terkejut. Mereka juga sama sekali tidak menyangka kalau Leon akan mengatakan hal seperti itu. Apakah pemuda ini terlalu sombong? Atau apakah dia benar-benar tidak menempatkan Leng Tianyun di matanya? Lu Zhejian yang sejak tadi diam masih terus diam. Dia secara alami mengerti kalau ini adalah trik Leon yang sengaja membuat Leng Tianyun marah. Tetapi ada satu hal yang dia tidak bisa mengerti. Leon jelas memiliki kekuatan untuk melampaui Leng Tianyun. Jadi kenapa dia harus repot-repot dengan trik receh ini? Lelaki tua dari gerbang Tang juga tidak berbicara. Tetapi diam-diam dia melirik ke arah mayat Tang Xiaonan yang berada tidak jauh dari situ dan berkata di dalam hatinya, "Tuan, pembalasan dendammu yang besar akan segera terjadi." Leng Tianyun secara alami juga tahu bahwa ini adalah trik Leon yang sengaja memancingnya agar marah. Jadi meskipun dia memang merasa marah di dalam hatinya, dengan terpaksa dia berusaha menahan amarah di dalam hatinya itu dan terus diam untuk memulihkan kekuatannya. Di antara para penonton, suara tidak puas Ye Xiao terdengar lagi. "Kakak, cepatlah." Hanya saja kali ini semua orang tidak lagi terkejut sedikit pun. Mereka sudah mati rasa mendengar suara Ye Xiao. Leon hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu tubuh Leon sudah meledak lagi dan dia langsung mengeluarkan pukulannya. Leng Tianyun jelas sudah siap. Dengan satu tangan, dia langsung menyegel pukulan Leon. Leng Tianyun mendengus dingin saat ini. Apakah menurutmu jurus yang sama akan berhasil untuk mengalahkanku? Sebelumnya, Leng Tianyun berada di udara, jadi dia sulit untuk menghindari pukulan Leon. Tetapi sekarang dia menapakkan kakinya di tanah. Namun ternyata Leon cukup sombong untuk menyerang dirinya sendiri dengan gerakan yang sama. Apakah Leon benar-benar berpikir dia idiot? Sambil berbicara, Leng Tianyun mengangkat tangan kanannya dan meninju telapak tangan Leon. Tapi tepat ketika pukulan itu hendak mengenai telapak tangan Leon, dia tiba-tiba melihat Leon mengubah telapak tangannya menjadi genggaman dan meraih tinjunya. Leon menyeringai. Dia meraih tinju Leng Tianyun dengan ledakan kekuatannya dan mengarahkannya langsung ke bawah sambil berkata, "Kau bilang aku memiliki gerakan yang sama?" Kultivasi ki sejati Leng Tianyun jelas lebih rendah daripada Leon, dan kekuatan fisiknya juga jauh lebih rendah daripada Leon. Ketika sekarang Leng Tianyun dicengkram oleh tangan Leon, dia tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. Sebaliknya, tangannya bergerak turun tak terkendali, dan ada rasa sakit yang tajam di tinjunya, seolah-olah tulang tinjunya akan hancur. Leng Tianyun berpikir di dalam hatinya, mungkinkah anak ini juga ingin menghancurkan tanganku, seperti yang dilakukannya pada Jiang Yun? Tapi dia bukanlah master yang baru saja mengembangkan kekuatan internal. Bagaimana dia bisa membiarkan Leon berhasil melakukannya? Leng Tianyun yang kesal benar-benar meledakkan ki sejati di tubuhnya
dan dia sekali lagi mengepalkan tangannya untuk melepaskan diri dari belenggu Leon. Tapi tiba-tiba Leon melepaskan tangan kirinya yang memegang tangan Leng Tianyun. Setelah melepaskannya, Leon melayangkan tinjunya yang lain ke arah Leng Tianyun. Leng Tianyun sama sekali tidak berpikir kalau Leon akan melakukan hal seperti ini. Pada saat ini, ki sejati di tubuhnya melonjak ke lengan kanannya. Kalau dia masih berusaha menahan pukulan Leon dengan tangan kanannya lagi, dia takut seluruh rongga dadanya akan hancur. Jadi dengan cepat dia mengangkat tangan kirinya dan memblokir pukulan Leon. Tinju kanan Leon menghantam lengan kirinya, dan kekuatan yang menakutkan meletus lagi. Tapi Leng Tianyun belum merasakan rasa sakit yang tajam datang dari lengannya. Sementara itu, Leon mengangkat kembali tangan kirinya dan menghantam kepala Leng Tianyun. Leng Tianyun tercengang. Dia sudah siap untuk kerusakan yang akan dia terima setelah terkena tinju kanan Leon. Jadi dia berpikir bahwa dia harus mampu menahan pukulan seperti itu dalam situasinya sendiri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat dia meledakkan tinju kanannya, tinju kiri Leon juga meledak. Dan kekuatannya tidak lemah sama sekali. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ini benar-benar menentang logika normal, bukan? Bagi orang lain, jika pukulan ini jatuh kepada mereka, kepala mereka pasti akan meledak dan mereka akan mati seketika. Tapi tubuh Leng Tianyun juga sangat kuat. Ketika kepalanya baru saja menerima pukulan Leon, Leng Tianyun merasa pusing dan dia jatuh ke samping. Tentu saja Leon tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Dia meraih lengan Leng Tianyun dengan tangan kanannya dan tubuhnya dengan cepat berputar. Dengan memanfaatkan rasa pusing Leng Tianyun, tiba-tiba Leon sudah mengarahkan pukulannya ke atas bahu Leng Tianyun. Terdengar suara benturan yang sangat keras. Seorang master super di arena ini dihancurkan ke tanah oleh Leon dengan cara yang paling sederhana dan paling kasar. Pada saat ini, jangankan hanya daging dan darah, bahkan tubuh baja sekalipun pasti akan hancur, bukan? Tubuh Leng Tianyun tidak hancur, tetapi dia merasa tulang-tulang seluruh tubuhnya akan hancur. Kepalanya terasa kosong dan bahkan kesadarannya pun kabur pada saat ini. Sebagai tokoh protagonis, secara alami Leon tidak akan mengatakan bahwa omong kosong sebelum lawannya mati. Jadi Leon menyentakkan kembali tangan kanannya dan pukulan berat lainnya pun mengenai kepala Leng Tianyun. Kali ini, Leng Tianyun tidak bisa lagi menahan kekuatan ini dan seluruh kepalanya hancur. Ada keheningan di arena pertandingan pada saat ini. Semua orang, bahkan meskipun sebelumnya mereka telah menebak kalau akhirnya akan seperti ini, namun mereka tetap tidak menyangka kalau penguasa besar alam Dacheng akan mati secara tragis di tempat pertandingan dengan cara yang sangat memalukan. Leng Tianyun, sosok legendaris yang sudah terkenal di wilayah Shu Selatan 20 tahun yang lalu, mati dengan keadaan hancur kepalanya. Liu Xiong, pemimpin asosiasi Xiongba yang diwakili oleh Leng Tianyun, langsung tercengang. Ketika Leng Tianyun diam-diam menemuinya dan menunjukkan kekuatannya yang kuat, dia berpikir kalau Leng Tianyun akan menjadi mesin pembunuh terbesarnya dalam turnamen Nanzan ini. Dan dengan bantuan kekuatan Leng Tianyun, dia benar-benar akan bisa membuat percikan dalam turnamen Nanzan ini. Di dalam benaknya, asosiasi Xiongba menjadi kekuatan terkuat di wilayah Shu Selatan. Bahkan kalaupun nantinya dia harus menjadi bawahan Leng Tianyun,
dia tidak peduli. Bagaimanapun, Leng Tianyun adalah pria besar yang telah terkenal sejak lama. Kalau dia bisa mengikuti Leng Tianyun, masa depannya pasti tidak terbatas. Jadi, ketika Leng Tianyun membunuh Tang Xiaonan dan menakuti para pemain lain, sehingga para pemain itu langsung mengaku kalah, dia merasa bahwa dia telah berdiri di puncak kekuasaan. Tapi sekarang, Leng Tianyun yang sangat kuat itu dibunuh oleh seorang pemuda biasa. Apakah ini mimpi? Meskipun orang-orang besar lainnya tidak memiliki perasaan yang sama dengannya, namun mereka juga merasa kalau semua ini seperti mimpi. Ini sangat tidak nyata. Di sisi grup naga hitam, Han Wenlong menoleh dan berkata kepada Jiang Yun, "Kau sama sekali tidak dikalahkan secara tidak adil." Jiang Yun mengangguk setuju. Dengan master sebesar itu, bukankah suatu anugerah kalau dia masih bisa tetap hidup? Han Wenlong melirik Lu Jiujian dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Leon, bahkan Lu Jiujian pun sudah pasti akan kalah. Lu Jiujian terdiam melihat sosok arogan Leon di arena. Tidak ada lagi kesuraman di tatapan matanya. Sementara itu, di sisi gerbang Tang, ketika lelaki tua itu melihat kalau Leon benar-benar telah membunuh Leng Tianyun, dia menghela nafas sambil meneteskan air mata. Tang Xiaonan mati di tangan Leng Tianyun. Tetapi hanya beberapa saat kemudian, Leng Tianyun sudah dibunuh oleh pemuda ini. Saat ini, lelaki tua itu merasa kalau Leon adalah tuan dermawan bagi gerbang Tang mereka. Bagaimanapun, lelaki tua itu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa di seluruh gerbang Tang tidak ada yang bisa menjadi lawan Leng Tianyun. Kalau mereka hanya mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah bisa membalas dendam. Tang Yanwu juga meneteskan air mata dan mengangguk dengan perlahan. Jauh di dalam hatinya, dia berkata dengan lirih, "Kakak, sekarang kau bisa beristirahat dengan damai di surga. Dendammu sudah terbalaskan." Ketika dia melihat bagian belakang badan Leon, jejak ketidakpuasan yang dia miliki terhadap Leon sebelumnya telah menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan rasa terima kasih. Semua orang memandang Leon dengan seksama. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk mengingat penampilan pemuda ini di benak mereka. Di masa depan, tingkat kultivasi seperti apa yang akan dicapai oleh seorang remaja yang bisa membunuh seorang ahli kekuatan internal di usianya yang belum genap 20 tahun. Remaja ini pasti akan dihormati di seluruh wilayah Shu Selatan. Orang seperti itu, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi temannya, sudah pasti mereka tidak boleh menyinggungnya. Siapapun yang menyinggung remaja ini pasti akan mati. Dibandingkan dengan ekspresi terkejut semua orang, di sisi grup Sanhai, Luo Sanhai, Bossu, Wudong Lai, Qinlong, dan yang lainnya, semuanya terlihat sangat bersemangat. Mereka menang. Leon menghancurkan lawan dengan kekuatan absolut. Dan lawan yang dikalahkan oleh Leon adalah orang yang sangat kuat, yaitu Leng Tianyun. Mulai sekarang, siapa yang berani meremehkan East Cliff? Siapa yang berani mengatakan kalau East Cliff tidak memiliki orang yang kuat? Melihat Leon yang melangkah maju, beberapa orang yang mengikuti Leon merasa sangat bangga dengan pilihan awal mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, lingkup pengaruh mereka juga akan keluar dari East Cliff dan menyebar ke seluruh wilayah Shu Selatan. Sudut mulut Gordon menunjukkan senyum tipis. Dia adalah orang pertama yang mengikuti Leon.
Tetapi pada saat itu Leon hanyalah seorang pemuda dengan kekuatan yang sedikit lebih tinggi. Tetapi setelah 3 tahun berlalu, kekuatan Leon telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sepertinya Leon juga sudah bekerja keras. Abu yang ada di samping tetap diam. Dia sudah pernah melihat kekuatan Leon sebelumnya ketika dia bertarung dengan Leon. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau Leon bisa begitu kuat. Yotam juga bersemangat. Dia menatap mata Leon seperti orang percaya fanatik yang melihat keyakinannya sendiri. Di antara semua orang, mungkin hanya Xie Xiaolah yang selalu bersikap tenang. Ini karena sejak dulu di matanya, Leon adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak pernah ada kata gagal dalam kamus seorang Leon Wood. Bab 181, Sunan nomor 1. Di Kabupaten Hongyuan, di kediaman kelas atas milik grup Naga Hitam, Leon bersandar dengan malas di sofa. Luo Sanhai, Bosu, Wudong Lai, Qin Long, dan petinggi organisasi besar lainnya duduk di samping. Bahkan Han Wenlong, pemimpin grup Naga Hitam, juga ikut duduk di samping. Satu set tempat tinggal mewah dengan karakteristik lokal ini secara alami disediakan oleh Han Wenlong sejak Leon berhasil membunuh Leng Tianyun yang tangguh di arena pertandingan. Namanya langsung melejit di Sunan. Segera setelah turnamen klub Nansan berakhir, mereka semua melangkah maju untuk menemui Leon dan membawa hadiah. Han Wenlong yang merupakan setengah tuan rumah segera menyuruh orang mengatur rumah besar seperti ini dan memberikannya kepada Leon. Leon bukan hanya sangat kuat, tetapi identitasnya sendiri juga sangat mulia. Karena itulah Han Wenlong tidak berani bersikap tidak hormat padanya. Apalagi ketika dia mengetahui kalau Jian Yun sempat memprovokasi Leon. Dia bahkan menjadi lebih ketakutan lagi terhadap Leon. Namun, yang membuat Han Wenlong merasa lega adalah karena Leon menerima rumah mewah itu dengan sangat bahagia dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi dengan Jiang Yun. Han Wenlong menghela nafas lega. Melihat para petinggi ini duduk seperti bayi yang baik, Leon diam-diam merasa geli. Dia pun berkata kepada mereka, "Oke, aku sudah menerima niat baik dari kalian semua. Sekarang sudah larut malam, jadi sebaiknya kalian semua kembali dan istirahat lebih awal." Sebelumnya, para petinggi ini tidak pernah mematuhi perintah siapapun. Tetapi begitu mereka mendengar kalau orang yang telah membunuh Leng Tianyun memberikan instruksi, banyak petinggi yang tidak berani tinggal, termasuk Han Wenlong. Satu persatu, mereka pergi meninggalkan rumah mewah itu dengan patuh. Luo Sanhai, Bosu, Tianao, Wudong Lai, dan Qin Long yang datang bersama Leon menganggap diri mereka sebagai perwakilan Leon. Jadi mereka semua berdiri untuk mengantar orang-orang besar ini pergi. Setelah beberapa saat, mereka berempat sudah kembali ke dalam dan wajah mereka semua dipenuhi dengan senyum puas. Jika bukan karena mengikuti Leon, mereka juga tidak akan bisa menerima kehormatan sebesar ini dari para petinggi geng. Sekarang ini, semua orang juga menghormati mereka. Liu Xiong, sebagai pemimpin asosiasi Xiongba, telah menyerahkan perusahaan logistiknya kepada Leon. Beberapa orang secara alami mengerti bahwa Leng Tianyun bertarung mewakili asosiasi Xiongba, namun dia kalah di tangan Leon. Kalau dia tidak menyerahkan sebagian kekayaannya kepada Leon, dan itu membuat Leon merasa tidak senang, dia pasti tidak akan bisa menanggungnya. Dengan prestise Leon di mata banyak petinggi,
Leon bahkan tidak perlu turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Para petinggi itu sendirilah yang akan menerkamnya seperti serigala dan menghabisinya. Liu Xiong tidak ingin mati dan menyia-nyiakan semua yang telah dia kerjakan dengan susah payah selama ini. Jadi menurutnya, lebih baik dia menyerahkan sebagian dari kekayaannya daripada bangkrut total. Adapun mengenai hubungan Leng Tianyun dengannya, dia juga memberitahu Leon semuanya dan dia bahkan mengatakan kalau Leng Tianyunlah yang datang mencarinya. Melihat keempat orang itu masuk kembali, Leon yang sedang duduk bertanya dengan ringan, "Apakah menurut kalian kata-kata Liu Xiong dapat dipercaya?" Keempat orang ini sekarang adalah anteknya sendiri. Jadi Leon tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Sebelumnya, karena urusan keluarga Leng, dia telah meminta keempat orang ini untuk mencari tahu keberadaan Leng Tianyun. Namun, Leng Tianyun tiba-tiba muncul di turnamen Nanzan. Ini merupakan hal yang sangat tidak terduga bagi mereka. Sekarang Leng Tianyun telah meninggal. Semua masalah dapat dianggap sudah terpecahkan. Tetapi Leon merasa kalau di belakang Leng Tianyun pasti ada kekuatan yang tidak dia ketahui. Tadinya dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk mengenai hal itu dari mulut Liu Xiong. Tetapi orang itu tidak mengetahuinya sama sekali. Luo Sanhai menganalisis dan berkata, seharusnya dia bisa dipercaya. Kalau memang ada kekuatan yang tidak diketahui di belakangnya, dia pasti sudah lama terkenal di Sunan. Jadi kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Bosu ikut menambahkan, aku juga melihatnya seperti itu. Kemungkinan besar, datang ke turnamen Nanzan kali ini adalah keputusan pribadi dari Leng Tianyun. Leon mengangguk. Dari kata-kata Liu Xiong tadi, dia memang benar-benar tidak dapat menemukan kejanggalan. Setelah hening beberapa saat, Leon berbicara. Ya, setelah memikirkannya sejenak, aku selalu merasa bahwa masalah ini seharusnya memang berakhir seperti ini. Urusan keluarga Leng telah sepenuhnya diselesaikan di East Cliff, dan kecuali hilangnya Putri Leng Tianfeng, personel lain yang terkait dengan masyarakat senjata darah telah dihukum. Sekarang bahkan Leng Tianyun pun sudah mati. Kalau benar-benar ada kekuatan lain di belakang keluarga Leng, mungkin tidak akan lama lagi dia akan muncul ke permukaan. Kalian semua harus lebih memperhatikan sebelum mengkonfirmasinya kepadaku. Keempatnya mengangguk dan berkata secara serempak, kami mengerti. Tentu saja mereka berempat tidak akan memiliki pendapat sedikit pun tentang keputusan apapun yang dibuat oleh Leon. Leon kemudian melanjutkan, adapun mengenai benefit dari turnamen Nanzan ini, kalian berempat juga akan melihat hasilnya segera. Aku hanya punya satu permintaan. Cobalah untuk merekrut sebanyak mungkin orang, terutama beberapa orang berbakat. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkan Gordon secara pribadi melatih mereka. Keempatnya kembali menjawab serentak, baiklah. Leon melambaikan tangannya. Oke, sekarang kalian bisa bubar. Kita akan kembali ke East Cliff besok. Namun keempatnya tidak segera pergi. Luo Sanhai memandang Leon dengan sedikit malu dan berkata, Tuan Muda, ada satu hal lagi yang perlu aku laporkan padamu. Leon mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Luo Sanhai berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ini tentang Gerbang Tang. Sejauh ini, Gerbang Tang belum melakukan kontak dengan kami. Mereka juga tidak menyerahkan apapun. Leon tercengang. Menurut aturan klub Nanzan, sebelum turnamen ini dimulai secara resmi, geng-geng besar akan menandatangani perjanjian dan masing-masing akan memberikan beberapa aset mereka sendiri sebagai hadiah untuk pemenangnya.
Ketika klub Nansan sudah memutuskan pemenang akhirnya, semua aset ini secara alami akan ditransfer kepada pemenang. Sekarang Leon telah memperoleh aset ini hingga 100 miliar, dan dia akan membagikannya kepada Luo Sanhai dan yang lainnya. Namun, melihat kekuatan besar Leon yang mampu membunuh Leng Tianyun yang kuat, maka selain hadiah itu, beberapa geng besar lainnya juga menunjukkan dukungan mereka kepada Leon. Mereka semua datang berkunjung untuk memberikan semacam upeti. Dan bahkan Liu Xiong sampai memindahkan kepemilikan perusahaan logistiknya kepada Leon. Tapi sekarang hanya Gerbang Tang yang belum bergerak. Kalau itu hanya sebuah geng kecil biasa, Leon tidak akan terlalu terkejut. Tapi Gerbang Tang adalah pemenang turnamen klub Nansan terakhir dan selalu dikenal sebagai kekuatan pertama di Shu Selatan, yang merupakan ancaman terbesar bagi geng-geng lainnya. Apakah Gerbang Tang memiliki pemikiran lain? Namun pada saat ini, suara Gordon datang dari luar pintu. "Tuan Muda, orang-orang dari Gerbang Tang ada di sini." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.